Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ini merupakan materi pada bab yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk pada materi relasi dan fungsi, ada sebuah ilustrasi di mana ilustrasi ini menceritakan tentang Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga bulu tangkis dan renang, Dimas gemar berolahraga sepak bola, Chandra gemar berolahraga sepak bola, sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan bulu tangkis. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan A dituliskan A sama dengan kurung kurawal buka, Rizka, Dimas, Chandra, Dira, Reni, kurung kurawal tutup. Sedangkan jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat dikelompokkan dalam himpunan B, dituliskan B sama dengan kurung kurawal buka, badminton, renang, basket, sepak bola, kurung kurawal tutup. Jadi itu untuk penulisan himpunan A dan himpunan B. Nah, baik. Kali ini materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada relasi. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, penyajian fungsi. Dan yang keempat yaitu korespondensi satu-satu. Nah, kali ini Ibu akan bahas tentang relasi dan fungsi. Sedangkan untuk penyajian fungsi dan korespondensi satu-satu, kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu relasi. Nah, relasi di sini Ibu menjelaskan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, relasi ini menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Kemudian, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi, anak-anak perhatikan bahwa relasi itu bisa terjalin antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Misalkan himpunan A itu harus memiliki anggota dan himpunan B harus juga memiliki anggota. Jika himpunan A atau salah satu himpunan itu kosong, tidak memiliki anggota, maka tidak bisa terjalinnya relasi atau hubungan. Nah, bagian yang ketiga yaitu relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, kita masuk pada penyataan kita masuk pada cara menyatakan relasi yang pertama, yaitu dengan cara diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalkan nih, kakak punya contoh, ada 4 orang anak, yaitu Arel, Siti, Naufal, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Arel menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Naufal menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak-anak, kita sebut himpunan A. Dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna-warna, kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Nah, ini himpunan A. Himpunan A anggotanya itu ada Arel, Siti, Naufal, Rafli. Sedangkan himpunan B itu anggotanya ada warna merah, ungu, hitam. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa Arel menyukai atau warna favorit Arel itu adalah warna merah. Sedangkan kalau Siti menyukai warna
ungu, benar. Naufal menyukai warna hitam. Nah, sedangkan Rafli menyukai warna merah, benar sekali. Jadi diagram panah yang dapat kita buat berdasarkan ilustrasi ini seperti gambar yang ini. Baik, kita lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita lanjut pada cara yang kedua, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah yang tadi ya, yang ada 4 orang anak dan warna kesukaan mereka atau warna favorit mereka. Misalkan tadi penjelasannya Ariel menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Naufal menyukai warna hitam, Rafli menyukai warna merah. Nah, dari uraian di samping, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Jadi, anak-anak harus tahu bahwa untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan, pasangan berarti ada 2. Jadi, kita buat kurung kurawal bukanya dulu, terus kurung kurawal biasa, Ariel, karena Ariel menyukai warna merah, berarti Ariel kemudian merah. Tutup kurung, koma lagi, Siti ungu, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk menuliskan kurung kurawal tutup lagi ya. Nah, jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y, dengan X adalah elemen atau anggota di A, dan Y adalah elemen atau anggota di B. A dan B ini merupakan himpunannya, himpunan A, kemudian himpunan B. Kita lanjut pada cara yang ketiga, yaitu diagram Kartesius. Nah, selain dari himpunan pasangan berurutan, kita juga dapat membuat atau menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Misalkan kita ambil contoh yang tadi ya, contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya, yaitu himpunan A terdiri dari Ariel, Siti, Naufal, Rafli, dan himpunan B itu ada anggotanya merah, ungu, hitam. Nah, dari contoh ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti berikut ini. Nah, jadi untuk A yang garis datar atau horizontal, kemudian B itu bagian garis tegak atau vertikal. Jadi anggota A ada Ariel, Siti, Naufal, dan Rafli. Kemudian anggota B ada warna merah, ungu, dan hitam. Karena Ariel menyukai warna merah, jadi titiknya akan ada di sini. Kemudian Siti menyukai warna ungu, titiknya ada di sini. Dan kemudian kalau Naufal menyukai warna hitam, maka titiknya ada di sini. Dan juga Rafli menyukai warna merah, titiknya ada di sini. Apakah anak-anak sudah paham terkait penjelasan Ibu untuk cara menyatakan relasi? Ada 3 cara. Yang pertama tadi itu ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu diagram Kartesius. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu fungsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Fungsi atau biasa kita sebut sebagai pemetaan. Jadi jangan kalian bingung kalau misalkan ditanya bukan fungsi tapi ditanyanya itu pemetaan. Nah, selain fungsi itu juga disebut sebagai pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ingat, Ibu ulangi, relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu pasangan anggota
di himpunan B. Jadi himpunan A tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan anggota pada himpunan B. Oke. Nah, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Ingat bahwa semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Jadi ada domain, ada kodomain. Domain itu adalah anggota himpunan A atau daerah asal, anggota dari daerah asal, dan kodomain itu anggota daerah kawan. Nah, hasil dari pemetaan antara domain atau daerah asal dan kodomain, daerah kawannya itu disebut range. Range fungsi atau daerah hasil. Oke, jadi ada 3 istilah. Yang pertama itu kita kenal domain atau daerah asal, yang kedua kodomain atau daerah kawan, dan yang ketiga range atau daerah hasil. Nah, sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Misalkan, Ibu punya himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3. Kemudian, himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Ibu akan pasangkan atau petakan anggota di himpunan A ke himpunan B seperti berikut ini. Ibu pasangkan anggota A yaitu 1 dengan anggota di B yaitu 2. Kemudian Ibu pasangkan lagi anggota di A 2 dengan anggota di B yaitu 3. Kemudian Ibu pasangkan lagi anggota di A yaitu 3 dengan anggota di B yaitu 4. Nah, terjadilah suatu relasi, dan relasi ini merupakan sebuah fungsi. Karena anggota di A, yaitu 1, 2, dan 3 memiliki tepat satu pasangan di himpunan B atau memiliki tepat satu pasangan dengan anggota di B. Nah, jadi dari diagram panah di samping ini dapat disimpulkan bahwa domain itu adalah anggota dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomain itu himpunan B yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range fungsinya atau daerah hasil dari kedua himpunan ini yaitu ada 2, 3, dan 4. Kenapa 1 tidak ikut? Karena di sini anggota B yaitu 1 tidak ada pasangan. Ya, tidak dipetakan dengan himpunan A. Baik, kita lanjut. Banyak fungsi atau pemetaan. Jadi kita bisa menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika jumlah anggota himpunan A atau kita simbolkan dengan NA dinyatakan sebagai A kecil ya, huruf A kecil. Dan jumlah himpunan B atau NB dinyatakan sebagai B kecil. Ingat bahwa untuk penamaan himpunan itu dengan huruf kapital, sedangkan untuk anggota-anggota dari himpunan tersebut itu huruf kecil. Nah, kita lanjut. Banyaknya pemetaan yang mungkin dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jadi jika ada himpunan A dengan anggotanya A kecil, kemudian ada himpunan B juga, kita bisa mengetahui banyaknya kemungkinan pemetaan atau fungsi yang dapat dilakukan. Nah, misalkan di sini banyak anggota himpunan A atau kita simbolkan dengan NA itu jika ada 1, kemudian himpunan B-nya 1, maka pemetaan yang mungkin himpunan A ke B itu 1/1 atau sama dengan 1. Sedangkan sebaliknya jika himpunan B ke A itu 1/1 juga sama dengan 1. Sekarang kita lanjut. Jika himpunan A anggotanya ada 1, kemudian himpunan B anggotanya ada 2, maka pemetaan atau fungsi yang mungkin itu ada untuk himpunan A ke himpunan B, itu diperoleh 2/1, jadi ada 2 pemetaan yang mungkin. Sedangkan kalau himpunan B ke A,
himpunan B ke himpunan A itu 1/2 sama dengan 1. Jadi beda jika kedua himpunan, misalkan himpunan A itu 1, kemudian himpunan B anggotanya 2, kemudian kita mau cari banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, itu nilainya berbeda dari himpunan B ke himpunan A. Selanjutnya, jika banyaknya anggota pada himpunan A itu 2 dan himpunan B itu ada 1, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 1/2 atau sama dengan 1. Sedangkan kalau banyak pemetaan yang mungkin antara himpunan B ke himpunan A itu 2/1 atau sama dengan 2. Selanjutnya, kalau banyaknya anggota himpunan A itu ada 2 dan himpunan B juga ada 2, maka banyak pemetaan yang mungkin itu sama dengan 2/2 atau 4. Kemudian kalau banyak anggota himpunan A itu ada 3 dan himpunan B itu ada 1, maka kemungkinan banyak pemetaan yang terjadi antara himpunan A ke himpunan B yaitu 1/3 atau sama dengan 1. Sedangkan kalau banyak pemetaan yang mungkin antara himpunan B ke himpunan A itu ada 3 kemungkinan didapat dari 3/1. Selanjutnya, jika banyak anggotanya itu 3, himpunan A ada 3, kemudian himpunan B anggotanya ada 2, maka banyak pemetaan yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B sama dengan 2/3 atau sama dengan 8. Sedangkan banyak pemetaan yang mungkin antara himpunan B ke himpunan A yaitu 2/3 sama dengan 8 ya. 3/2 ya ini. Sama dengan 9. Jadi, yang ini ini 3/2. 3/2 ya. 3/2. Nah, dari sini kita bisa nih, misalkan himpunan A anggotanya itu A, kemudian himpunan B banyak anggotanya itu B. Banyak pemetaan yang mungkin yang dapat terjadi antara himpunan A ke himpunan B didapat dari ini B/A. Jadi jumlah anggota B, jumlah anggota himpunan B itu dipangkatkan jumlah atau banyaknya anggota himpunan A. Sebaliknya nih, jika pemetaannya yang mungkin terjadi antara himpunan B ke himpunan A, maka rumusnya itu banyak anggota di himpunan A dipangkatkan banyak anggota di himpunan B. Oke, jadi kalau kalian ingin mencari banyak pemetaan atau banyak fungsi yang mungkin dari suatu himpunan A maupun himpunan B, itu bisa kalian menggunakan rumus yang ini. Ingat polanya, yang ini ya. Baik, jadi rumus pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan adalah sebagai berikut. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. B itu banyaknya anggota himpunan B, sedangkan A itu banyaknya anggota pada himpunan A. Sedangkan kalau ditanya banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, maka pakai rumus yaitu A pangkat B. A itu banyaknya anggota himpunan A, sedangkan B itu banyaknya anggota himpunan B. Oke, kita lanjut. Fungsi, masih materi fungsi. Nah, di sini sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F kecil, G kecil, H. Misalkan nih, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan aturan. Ini aturannya ini F titik ganda X terus panah 3X tambah 3. Nah, ini cara bacanya itu atau artinya
fungsi f memetakan x ke 3x tambah 1. Jadi ini, yang bagian ini, yang ini, bentar. Duh. Jadi yang aturan ini itu artinya fungsi f memetakan x ke 3x tambah 3. Oke? Jadi daerah bayangan x oleh fungsi f adalah 3x tambah 3. Sehingga dapat dinotasikan dengan fx sama dengan 3x tambah 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi f memetakan x ke ax tambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax tambah b. Kakak ulangi, jika fungsi f, Ibu ulangi, jika fungsi f memetakan x ke ax tambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax tambah b. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal atau domainnya. Kita lanjut. Misalkan nih, Ibu punya soal, fungsi f memetakan x ke x kuadrat kurang 1. Tentukan A, rumus fungsinya, B, F4 dan F negatif 5, C, bayangan negatif 2 oleh F, kemudian D, nilai A jika FA-nya sama dengan 35. Baik, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, di sini kakak akan menjawab soal ini. Jadi kita punya yang pertama itu untuk rumus fungsinya atau bagian A-nya, kita dapat menjawabnya seperti ini. Fx sama dengan ya x kuadrat kurang 1. Ya, begitu saja. Ini merupakan rumus fungsi. Dari fungsi f memetakan x ke x kuadrat kurang 1. Bagian B-nya. Jika kita punya fx sama dengan x kuadrat kurang 1, maka jika ditanya f4-nya, f4 sama dengan, berarti 4 pangkat 2 kurang 1. Benar sekali. 4 pangkat 2 itu 16 dikurang 1, ya 15. Jadi F4 nilainya itu 15. Sedangkan F negatif 5. F negatif 5. Berarti kita punya negatif 5 pangkat 2 kurang 1. Negatif 5 pangkat 2 sama dengan ya 25. 25 kurang 1 sama dengan, benar sekali, 24. Nah, kita udah tahu nih jawaban B-nya. Kita cari bagian C-nya. Kita diminta menentukan bayangan negatif 2 oleh F. Berarti kita punya, kita tulis dulu bayangan negatif 2 oleh F. Maka kita punya F negatif 2 itu sama dengan, kita buat negatif 2 pangkat 2 kurang 1. Berarti negatif 2 pangkat 2, ya 4 dikurang 1. Sama dengan, benar sekali, 3. Jadi, bayangan negatif 2 oleh F itu sama dengan kita mencari F negatif 2-nya.
Sekarang kita pindah ke bagian D. Nilai A jika FA-nya 35. Benar sekali. Jadi kalau kita punya FA-nya sama dengan 35, berarti kalau Fx itu X kuadrat kurang 1, berarti kalau ini FA berarti A kuadrat kurang 1 sama dengan 35. Berarti A kuadrat sama dengan satunya pindah ke ruas kiri, ruas kanan menjadi tandanya jadi ya jadi positif ya. Jadi tanda tambah 35 tambah 1 36. Maka A sama dengan plus minus 6. Oke? Paham? Oh enggak. Ibu akan tulis seperti ini. Jadi jika kita sudah punya A kuadrat sama dengan 36, berarti A sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 itu bisa positif 6, bisa juga negatif 6. Jadi plus minus 6. Karena jadi kita punya ada dua nilai A-nya. Yang pertama A sama dengan 6 atau A sama dengan negatif 6. Oke, jadi ini merupakan jawaban untuk soal yang ini. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, sekarang Ibu lanjut. Ingat bahwa, ini harus ingat ya, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Akan tetapi, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak memaksakan semua anggota domain dipasangkan. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar dibandingkan fungsi. Karena itu, setiap fungsi adalah relasi, tetapi, oke, ini ada I-nya ya. Tetapi, tidak semua atau tidak setiap relasi merupakan fungsi. Ibu ulangi, setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Benar sekali. Jadi kalian tidak bisa mengatakan bahwa Bu, ini relasi, jadi ini merupakan fungsi. Tidak. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Bu, ini fungsi, berarti ini juga merupakan relasi ya, itu benar. Tetapi kalau pernyataan bahwa relasi itu fungsi atau relasi itu merupakan fungsi, tidak. Karena aturannya berbeda. Baik, untuk soal tugasnya, kalian harus mengerjakan soal-soal, ada 5 soal pada buku LKS kalian. Di bagian tugas mandiri itu, halaman 35. Soal tersebut dikerjakan dengan cara penyelesaiannya. Ingat, menggunakan cara penyelesaian. Bukan hanya jawaban singkat, namun ada cara-cara penyelesaiannya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ke kakak, bisa di email kakak, bisa WhatsApp kakak juga, atau hubungi kakak di Telegram kakak. Sekian dari materi yang dapat kakak sampaikan. Nanti kita akan lanjut untuk materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya.